Halo semuanya. Hari ini kita akan mengulas film tentang gadis muda yang menjadi hantu setelah kematiannya. Dia hanya bisa bereinkarnasi jika dia masuk universitas. Karakter utama pria Abin adalah siswa tahun kedua. Dia memiliki kemampuan supernatural yang memungkinkannya untuk melihat hantu. Karena ibunya sudah meninggal sejak kecil, ayahnya juga meninggalkannya. Sejak Abin masih kecil, dia sudah harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Karena dia memiliki kemampuan supernatural, dia menggunakannya untuk membantu orang dan menghasilkan uang. Hari itu, dia menerima permintaan eksorisme. Lokasi adalah sekolah terpencil untuk anak perempuan. Abin datang ke sana. Dia menemukan hantu yang merupakan seorang gadis muda. Namanya adalah Hyunji, dan dia telah meninggal selama 5 tahun. Tapi dia bukan hantu yang ingin dia usir, tapi ada hantu laki-laki lain di dalam sekolah ini. Abin tidak tahu yang sebenarnya, jadi dia bergegas menundukkannya. Tidak ada pilihan lain, Hyunji harus bertengkar dengannya. Segera setelah pertarungan, Abin dipukul dengan mimisan. Jadi mereka istirahat sejenak. Akan bertarung lagi hari-hari berikutnya. Hyunjin tidak tahu mengapa dia menyerangnya tanpa alasan. Dia merasa bingung, jadi dia berkeliaran untuk bersantai sendiri. Kemudian dia melihat teman hantunya. Dia adalah hantu yang gemuk, hantu gendut bernama Hwanji. Hwanji menyukai anak laki-laki tampan. Dia bersandar di bahunya dan mengintip ke arahnya. Setelah beberapa saat Hyunji mengobrol dengan temannya, si tampan sedang bekerja dan tiba-tiba merasa bahunya sangat lelah. Itu pasti karena Hwanji menyandarkan tubuhnya padanya untuk waktu yang lama. Sejak dia meninggal 5 tahun yang lalu, Hyunji telah kehilangan ingatannya. Dia tidak bisa mengingat apapun. Ketika dia meninggal, dia mengenakan seragam sekolah ini, dan dia tidak pernah meninggalkan sekolah ini. Dia ingin mendapatkan kembali ingatannya. Keesokan harinya, Abin kembali ke sekolah ini lagi. Kali ini Abin menetapkan tujuannya untuk menaklukkan Hyunjin. Tapi kemudian hantu laki-laki nakal yang sebenarnya tiba-tiba muncul. Abin dipukuli dan memohon untuk mundur. Pada saat krisis, Hyunjin muncul untuk membantunya. Pada akhirnya mereka bekerja sama untuk bertarung dengan hantu laki-laki ini. Selama kekacauan, Hyunji tidak sengaja berciuman dengan Abin. Tepat pada saat itu bibir mereka bersentuhan. Ada beberapa memori yang terfragmentasi bagi Hyunjin. Setelah kejadian itu, dia berpikir mungkin ciuman itu bisa membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jadi dia mencoba banyak cara untuk mencium Abin. Agresifnya bahkan membuat Abin mengira dirinya seorang gangster. Jadi dia mencoba melarikan diri darinya setiap kali menemuinya. Tapi Hyunjin tidak mau terpisah. Dia bahkan mengikutinya ke rumahnya. Melihat Abin tinggal di rumah sendirian, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sana. Padahal Abin tidak nyaman dengannya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak saat itu, kemanapun dia pergi, Hyunjin akan tetap di dekatnya. Di sekolah Abin ada klub berburu hantu, tapi hanya ada 2 anggota, Taiji dan Seojin. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa tentang hantu. Mereka hanya mengandalkan trik. Mereka mendengar bahwa Abin dapat melakukan pengusiran hantu, jadi mereka memintanya untuk bergabung dengan klub mereka. Namun Abin menganggap eksorisme adalah pekerjaan serius. Itu bukan hobi. Jadi dia dengan tegas menolak. Hyunji masih terus mengikuti Abin setiap hari. Dia sedikit aneh tapi sangat imut. Setiap kali Abin keluar untuk melakukan pengusiran setan, dia akan menemani untuk membantunya. Abin secara bertahap menerima keberadaan Hyunjin. Saat berkelahi dengan hantu, pakaian Hyunjin menjadi kotor. Abin membeli baju baru dan membakarnya agar bisa dipakainya. Hyunji mengenakan pakaian baru dan terlihat lebih cantik.
Abin merasa penasaran kepada Hyunji masih bisa tinggal di bumi ini. Tapi Hyunji juga tidak tahu kenapa dia tidak bisa mengingat apapun. Satu-satunya hal yang diingat adalah bahwa sebelum kematian dia sedang mempersiapkan ujian untuk masuk universitas. Abin menganggap ujian masuk universitas harusnya menjadi keinginan terakhirnya. Hanya setelah dia bisa lulus ujian, maka dia bisa menjadi reinkarnasi. Jadi Abin memutuskan untuk membantunya. Mereka bersama-sama akan persiapkan ujian. Hanya perlu melebihi skor masuk, maka dia bisa menjadi reinkarnasi. Mereka setuju untuk bekerja pada hari-hari itu setelahnya. Bersama dengan belajar, Hyunji juga membantu Abi melakukan pengusiran setan. Suatu hari, Tajin dan Seojin datang ke tempat permandian umum. Mereka percaya bahwa rumah mandinya berhantu, tapi mereka tidak terlalu yakin. Jadi mereka meminta Abin untuk membantunya dan berjanji padanya akan berikan hadiah besar. Karena uang, jadi Abin cepat setuju. Sebelum berangkat, mereka minum bersama agar lebih berani. Tapi Abin tidak pernah minum alkohol saat akan bekerja. Di sisi lain, Hyunji sangat menyukai wine sehingga dia tidak sabar untuk mencobanya. Tapi dia minum terlalu banyak. Lalu dia mabuk dalam perjalanan ke tempat kerja. Setelah itu, tim tiba-tiba di tempat tujuan. Abin mulai mencari di sekitar permandian, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Dan kemudian mereka tidak melihat di mana Hyunji yang mabuk ini. Taejin berkata roh jahat ini ketika dia masih hidup, dia cabul. Dia selalu muncul saat gadis-gadis sedang mandi. Setelah mendengar itu, Abin buru-buru pergi mencari Hyunji. Saat ini, Hyunji sedang tidur di lantai 2 dan roh jahat itu datang. Hyunji bangun dan berteriak dengan keras. Abin mendengar suara itu, lari ke arahnya dan kemudian bertarung dengan roh jahat. Hyunjin melihatnya, jadi dia juga bisa mengalahkannya. Butuh banyak upaya untuk menghancurkan roh jahat. Dalam perjalanan pulang, Hyunji yang mabuk mulai mengacu. Tidak ada pilihan lain. Abin harus menggendongnya pulang. Setelah beberapa hari keduanya telah bersama, jadi Hyunji jatuh cinta pada Abin. Setelah pertarungan terakhir, Taeji dan Seojin sangat terkesan dengan Abin. Jadi mereka memutuskan untuk menjadi agennya dan akan perkenalkannya peluang bisnis. Mereka mendengar bahwa apartemen terdekat ada hantu yang selalu mengganggu di malam hari dan bahkan selalu mengeluarkan suara tangis. Taejin memanfaatkan peluang bisnis ini. Mereka mengantar Abin ke lokasi itu. Ketika tiba di rumah itu, kemudian dia melihat seorang gadis, anak kecil yang merupakan hantu. Anak laki-laki itu terlalu berlarian, sepertinya dia bermain petak umpet. Abin melihat anak laki-laki itu manis sehingga mereka tidak ingin menyakitinya. Jadi dia memutuskan untuk pergi dengan Hyunji. Dia pulang ke rumah dan mencari informasi tentang rumah itu di internet. Dia menemukan bahwa ada pembunuhan yang terjadi di daerah itu. Seorang ayah tiri yang membunuh seorang anak laki-laki. Setelah laki-laki itu dibunuh oleh ibu anak laki-laki itu, Abi kemudian menyadari hal itu. Anak laki-laki itu tidak bermain petak umpet, tapi dia berusaha menyembunyikan ayah tiri yang kejam itu. Jadi Abin kembali ke rumah itu bersama Hyunji. Pada saat itu anak laki-laki tersebut sedang diserang oleh ayah tirinya. Melihat itu di depan matanya, dia ingin tentang dirinya sendiri ketika dia masih kecil. Dia tiba-tiba marah dan melawan. Dia menganggap ayah tiri anak itu dan memukulnya. Hantu ayah anak itu perlahan menghilang karena pukulannya. Di sisi lain, Hyunji merasa ketakutan. Dia tidak pernah melihat pria marah seperti itu. Ketika dia pulang, Abin berbaring di ranjang dan tidak mengatakan apa-apa. Hyunjin bersama dengannya sepanjang malam tanpa bicara. Setelah beberapa hari, Taejin mengundang Abin untuk bermain keluar. Mereka pergi ke villa di desa. Di dekat tempat itu ada sebuah danau.
Hyun Jin duduk di sana dan bermain dengan air. Dia tidak tahu ada hantu yang bersembunyi di bawah air. Hantu ini mengambil kesempatan ketika Hyun Jin tidak fokus dan mendorongnya ke air. Hyun Jin tidak dapat berenang. Dia meminta tolong dari dalam air. Untungnya Abin datang tepat waktu. Setelah membawanya pulang, Hyun Jin menjadi sakit. Badannya menjadi sangat lemah. Dan yang aneh adalah memori waktu dia masih hidup kembali padanya. Film ini berakhir di sini. Ada 16 episode. Jadi kita akan mengulas episode yang lain di video selanjutnya. Di episode berikutnya, memori Hyun Jin akan kembali. Dia pikir badannya masih belum meninggal, hanya jiwanya yang keluar dari tubuh. Setelah dia bangun di rumah sakit, matanya memiliki kekuatan supernatural. Tapi dia kehilangan memorinya dan juga tidak mengingat Abin. Dan pada saat ini, hantu mencarinya. Jika kamu menyukai film ini, silakan ikuti subscribe channel kami. Oke, sampai jumpa.